Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemas Ajeng Pratiwi dengan NIM 73114196045. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebangkrutan dari PT John Land Agro Raya. Latar belakang. Suatu perusahaan tentunya memiliki tujuan demi menentukan keberlangsungan perusahaan di masa depan. Salah satu tujuan utama mendirikan perusahaan adalah menciptakan laba sehingga dapat tetap berkembang dan bertahan dalam waktu yang lama. Artinya, kita bisa memprediksi kapan suatu perusahaan akan bertahan, serta berharap dapat bertindak cepat untuk memperkirakan perubahan yang ada. Saat memperkirakan ketidakpastian masa depan, kinerja perusahaan perlu dievaluasi. Ini merupakan cara manajemen untuk menggunakan sumber pendanaan yang ada untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Profil perusahaan PT John Land Agro Raya didirikan berdasarkan Akta Notaris nomor 28 tanggal 30 April 2014 dari Muhammad Hanafi, Sarjana Hukum. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU strip 151.40.40.2014 tanggal 25 Juni 2014 dengan nomor pendaftaran 4014062563103940 sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi berusaha dalam bidang perkebunan, perdagangan, industri, pengangkutan darat, dan jasa. Perusahaan memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 20.000 hektar sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188-136-DPMPTSP-3/2017 tanggal 8 Maret 2017 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Tanah Bambu dan Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kebangkrutan adalah suatu kondisi di mana perusahaan tidak mampu lagi untuk mengoperasikan keuangan karena kesulitan keuangan yang dialaminya. Menurut Mas Diantini dan Warasinase 2020, bangkrut atau pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kebangkrutan adalah keadaan di mana suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Apabila debitur memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Metode yang digunakan adalah metode multivariate dan analisis Almaz-Ziskor. Metode ini yaitu model analisis Almas-Ziskor. Analisis dilakukan dari data laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba dan rugi. Menurut Harahap 2011 353, variabel yang diteliti dalam penelitian ini ada 5 rasio penting yang menjadi indikator potensi kebangkrutan pada perusahaan dengan persamaan sebagai berikut. Rumus Z-score. Z-score sama dengan 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 dikali X2
ditambah 3,3 dikali X3 ditambah 0,6 dikali X4 ditambah 0,999 dikali X5. X1 sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar, kemudian dibagi total aktiva. X2 sama dengan laba ditahan dibagi total aktiva. X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. X4 sama dengan nilai pasar saham biasa dibagi nilai buku total hutang. Kemudian X5 yang terakhir penjualan dibagi total aktiva. Menurut Musleh, tahun 2000 dalam Sutejo 2018, klasifikasi penilaian perusahaan yang sehat dan bangkrut berdasarkan Alsmansi Score adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Z-score lebih dari 2,99, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang sehat. Yang kedua, jika nilai Z-score kurang dari 1,81, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang tidak sehat atau mengalami kesulitan keuangan. Yang terakhir, yang ketiga, jika nilai Z-score di antara 1,81 sampai 2,99, maka diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berada pada gray area atau daerah kelabu. Berikut gambar grafis Z-score di tahun 2022 sampai 2024 mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi signifikan pada tahun 2023 sampai tahun 2024. Berikut adalah data keuangan PT Jolin Agro Raya pada tahun 2023 sampai 2024. Ada aktiva lancar, hutang lancar, total aktiva, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar saham biasa dan preference, nilai buku total hutang, dan terakhir penjualan. Di sini kita akan mencari X1 yang rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar, kemudian dibagi total aktiva. Aktiva lancar di tahun 2023 sebesar 1.434.684.734.604 rupiah. Dikurangi hutang lancar di tahun 2022 sebesar 627.643.810.202 rupiah. Kemudian dibagi total aktiva sebesar 3.138.460.641 menghasilkan angka 0,268578386. Kemudian X2 dengan rumus laba ditahan dibagi total aktiva. Laba ditahan di tahun 2022 di angka 23.581.099.467. Kemudian dibagi dengan total aktiva sebesar 3.138.461, mendapatkan angka sebesar 0,007857.384. Kemudian X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. Laba sebelum bunga dan pajak di tahun 2022
sebesar 48.773.695.591 dibagi total aktiva 3.138.138.641 mendapatkan nilai sebesar 0,016085.127. Kemudian S4 dengan rumus nilai pasar saham biasa dibagi nilai buku total hutang. Di tahun 2022 nilai pasar saham biasa berada di angka 800 miliar. Dibagi nilai buku total hutang di angka 1.228.502.604 mendapatkan nilai 0,433081234. Kemudian yang terakhir ada S5 dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Penjualan di tahun 2022 berada di angka 4.772.336.960 dibagi total aktiva 3.138.461 mendapatkan nilai 1,568585521. Di tahun 2023 dan 2024 menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita akan mencari Z-score. Ini ada contoh di tahun 2022 Z-score 1,2 dikali X1 sebesar 0,26857836 sama dengan 0,322294 ditambah 1,4 dikali X2 sebesar 0,00785734 sama dengan 0,011 ditambah 3,3 kali 0,0160852127 sama dengan 0,053081. Kemudian 0,6 dikali S4 0,43308124 sama dengan 0,259849. Kemudian yang terakhir ditambah 0,999 dikalikan X5 sebesar 1,5685855521 sama dengan 1,567017. Kemudian dijumlahkan, jumlahnya ini menjadi Z-score pada tahun 2022. Di tahun 2023 dan 2024, perhitungan dan rumusnya sama. Kesimpulan, PT Jolin Agroraya pada tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan di mana Z-score 2,21 turun menjadi 2,02 dan pada tahun 2023 ke tahun 2024 terjadi penurunan kembali senilai 2,02 menjadi 1,24.
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang baik, dikarenakan perusahaan tidak bisa memulihkan ke kondisi laporan keuangan dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Dengan adanya situasi seperti ini, perusahaan harus pandai dalam mengambil langkah atau keputusan dan mengantisipasi masalah yang telah terjadi. PT John Lynn Agroraya juga harus mampu mengambil resiko untuk memulihkan keadaan perusahaan. Berdasarkan data yang ada, pada PT John Lynn Agroraya berada pada kondisi distres ringan, di mana tahun 2024 mengalami penurunan yang sangat signifikan dan berisiko dalam mengalami kebangkrutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.